Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana mengoperasikan pedal kopling dan pedal gas. Pedal kopling ini kita kombinasikan dengan persneling ini ya. Oke, langkah yang pertama kita lepas dulu handremnya, kita angkat. Lalu untuk pedal kopling di sebelah kiri kita injak sampai mentok ya. Setelah itu persneling gigi manual kita masukkan pada gigi 1, kita geser ke kiri, kita dorong ke depan. Nah, ini sudah masuk gigi 1. Lalu nanti pedal kopling di sebelah kiri kita lepaskan secara perlahan. Oke, ini kan mobil masih dalam posisi berhenti. Sekarang kita lepaskan pedal kopling secara perlahan. Kita lepaskan pelan-pelan saja ya. Pedal kopling kita lepaskan secara pelan-pelan saja. Oke, kita lepaskan secara pelan-pelan saja ya, sampai mobil ini bergerak. Kita lepaskan secara pelan-pelan ya. Kita lepaskan pelan-pelan, dan ini sudah saya lepaskan ya. Ini sudah berjalan. Lalu kita tambahkan gas, kita kombinasikan dengan gas. Gasnya pelan saja. Pelan ya. Lalu kita masukkan ke gigi 2, kita kopling, kita masuk ke gigi 2. Kopling dilepaskan secara perlahan dan diiringi ditambah gas di sebelah kanan ya. Gasnya juga ikut ditambahin secara perlahan juga. Nah, ini sekarang berada pada gigi 2. Mobil ini sudah berjalan dengan menggunakan gigi 2. Ini berada di gigi 2 ya. Untuk gigi 2 kecepatannya segini ya. Jadi ini ada kilometer kecepatan yang tengah. Sedangkan yang kiri ini adalah tekanan gasnya ya. Jadi yang kiri sendiri ini itu gas. Jadi seberapa dalam gasnya kita injak, dan disitulah kecepatannya. Ini aku menginjak gasnya itu sampai gigi aku menginjak gasnya sampai di angka 2 saja. Kalau gasnya kita tambahi otomatis ya nambah. Nah, ini nambah di 3 ya gasnya itu. Sekarang coba kita masukkan dari gigi 2 ke gigi 3. Nah, ini sudah masuk gigi 3. Intinya gini ya teman-teman, pedal kopling itu kombinasinya dengan ini persneling. Oke, setiap kali kita mau memasukkan gigi ke 1, gigi kedua, dan gigi ketiga, itu setiap mau melepaskan kalau bisa itu diimbangi dengan gas di sebelah kanan ya. Itu harus diimbangi. Fungsinya apa toh kok diimbangi itu? Biar mesin tidak jendut-jendut ya, biar mesin tidak jendut-jendut, biar tidak mati. Habis ini kita praktekkan lagi. Sekarang kita kopling dulu ya. Kita kopling, kita injak, kita turunkan ke gigi 2 ya. Dari gigi 3 ke gigi 2. Sekarang kita pindah ke gigi 2. Ke gigi 2 ini ya, gigi 2. Oke, lalu kopling kita lepaskan perlahan sampai mobil berjalan. Setelah berjalan, tambahin gasnya di sebelah kanan. Gas diinjak sedikit-sedikit, ditambahin ya. Kalau sudah berjalan, kopling dilepaskan, nggak apa-apa. Ini mobil sudah berjalan. Ini
masuk persneling gigi 2 ya. Sampai di sini paham ya cara mengombinasikan persneling ini dengan kopling. Oh iya, kalau mobil sudah berjalan itu kakinya jangan standby di atas kopling begini ya. Itu tidak baik, kurang baik untuk pedal koplingnya. Kalau mobil sudah berjalan itu kakinya tuh dilepaskan saja, ditaruh bawah ini. Jangan begini ya, jangan standby di atas kopling kalau mobil sudah berjalan. Kecuali kalau mau berhenti itu baru standby di atas kopling kakinya. Oke, kita ulangi lagi ya. Sebentar. Aku berhenti dulu ini ya. Aku berhenti dulu. Kita berhenti dulu, minggir dulu. Kita netralkan. Kita netralkan ya. Masih ingat ya kemarin kalau dalam posisi netral itu tandanya persneling bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Sekarang kita masuk ke gigi 1 ya. Yang pertama perlu diingat-ingat, pedal kopling diinjak sampai mentok ya, diinjak sampai mentok. Setelah diinjak, persneling kita masukkan ke gigi 1. Kalau memindahkan gigi persneling manual jangan digenggam dan jangan dipaksakan ya, lemah saja. Kalau sudah pas pasti ini akan berpindah sendiri. Kita masuk ke gigi 1 ya, geser ke kiri, dorong ke depan. Gigi 1 diingat-ingat ya, ini pedal kopling ini dilepaskan secara perlahan sampai mobil berjalan ya. Ini nggak usah diinjak dulu wis, karena masih belajar. Kita lepaskan dulu secara perlahan. Sebenarnya kalau apa ya, kalau kopling dilepaskan secara perlahan sambil diinjak gasnya itu boleh. Gasnya dikit aja. Ini kan belum aku injak ya gasnya. Ini masih di ini ya. Kalau diinjak segini. Nah, coba kita pedal kopling dilepaskan secara perlahan dan gas kita injak sedikit-sedikit sampai mobil berjalan ya. Coba diperhatikan ini gasnya, seberapa banyak aku melepaskan pedal kopling dan seberapa banyak aku menginjak gas. Oke, 1, 2, 3 aku lepaskan koplingnya dan aku tambahin gasnya secara perlahan. Nah, jadi cukup di angka 1 saja kalau nambahin gas ya. Nah, cukup di angka 1. Nah, ini sudah berjalan ini. Masih jendut-jendut ya. Coba gasnya ditambahin dari angka 1 ke 2. Oke. Sekarang kita masuk ke gigi 2, kita kopling, lepaskan gas. Nah, kalau dilepaskan tandanya begini ya, gasnya turun. Kita masuk ke 2. Ini sudah aku masukkan ke gigi 2, tinggal melepas kopling secara perlahan dan gas ditambahin. Gas ditambahin ya. Nah, ditambahin, enak kan? Nah, kalau bingung lihat ini aja dulu. Lalu kita masuk ke gigi 3, lepaskan gas, injak kopling. Kita pindah ke gigi 3. Oke, sudah ke gigi 3 ini. Lalu lepaskan kopling secara perlahan dan gas, tambahin gas ya. Kalau sudah masuk gigi 3 gasnya agak cepat nggak apa-apa, karena posisi mobil kan sudah berjalan lumayan agak kencang ya. Nah, ini berada di gigi 3 dan kecepatannya segini ya, gigi 3 itu. Sekarang kita akan coba menurunkan ke gigi 2. Oke, kita kopling, lepaskan gas,
pindah ke gigi 2. Lalu lepaskan kopling dan gas. Nah, ini masuk persneling gigi 2. Ini gigi 2 segini ya. Jadi untuk gasnya itu kalian bisa mengacu kepada ini ya, ini biar nggak bingung nantinya. Oh, ketika aku gas segini kecepatannya begini, ketika aku injak gas segini kecepatannya segini. Nah, itu bisa mengacu ke sini, dan itu bisa kalian jadikan acuan ketika kalian mengombinasikan pedal kopling itu nantinya. Karena pada intinya pedal kopling dan pedal gas itu saling mengimbangi ya ketika perpindahan transmisi itu. Bagaimana mobil itu enggak mati mesinnya, bagaimana mobil itu enggak jendat-jendut, itu tergantung bagaimana kalian itu memainkan pedal gas sama pedal kopling. Kalaupun mobil itu pas kita masukkan ke gigi 1, 2, dan 3, setiap kali perpindahan gigi kok mobilnya jendut. Nah, itu berarti ketika memainkan pedal kopling dan pedal gas itu belum bisa rapi ya. Intinya semuanya itu akan mulus, akan smooth kalau jam terbang kita itu sudah tinggi ya. Kalau jam terbang kita sudah tinggi, pasti akan mudah sekali mobil itu menjadi halus sekali ya. Sekian dulu videoku kali ini tentang bagaimana caranya mengkombinasikan antara ini persneling dengan kopling, lalu gas dengan pedal kopling juga ya. Intinya pedal gas dan pedal kopling itu saling mengimbangi ketika kita melakukan perpindahan transmisi gigi 1, 2, dan 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka bisa di like, dan jika tidak suka boleh kok di dislike, boleh. Dan jika ingin bertanya silahkan bertanya di bawah kolom komentar. Oke, sekian dulu, sampai jumpa, bertemu di videoku selanjutnya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.